Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tiada putusnya. Kenikmatan yang kita sadari dan banyak juga kenikmatan yang kita terkadang lalai untuk mensyukurinya. Kenikmatan yang kita minta kepada Allah kemudian kita diberikan, dan kenikmatan yang sama sekali kita tidak minta kepada Allah namun Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan tersebut. Semoga kita semuanya menjadi hamba yang bersyukur dan kita terus beristighfar kepada Allah atas kekurangan rasa syukur kita kepadanya. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang cerah ini, pagi yang segar ini, insya Allah kita akan bahas satu masalah yang sangat penting sekali berkaitan dengan tarbiyatul ummahat wal aulad, pendidikan yang berkaitan dengan para ummahat dan juga al aulad, yaitu anak-anak. Dan ketahuilah sesungguhnya dari situlah kebaikan itu berawal, yaitu para ummahat yang baik yang nantinya mereka bisa mendidik anak-anak mereka yang baik, maka akan melahirkan generasi yang soleh dan solihah, yang ini merupakan tanda dari kebaikan umat, kebaikan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka judul pembahasan kita pada pagi kali ini yaitu menumbuhkan anak solih melalui keteladanan istri solihah, tips dan strategi. Insya Allah kita akan bahas judul ini dan kita bagi menjadi 3 bab. Yang pertama yaitu pentingnya peran istri solihah di dalam pendidikan anak. Kemudian bab yang kedua, tips dan strategi menumbuhkan anak solih melalui keteladanan istri solihah. Kemudian yang ketiga atau bab yang ketiga yaitu membahas tentang tantangan dan solusi dalam mendidik anak solih. Ngapunten, nanti sampai jam berapa nih? Saya belum. Jam 10. Nanti materinya sampai jam kurang lebih 1 jam saya sampaikan, setelah itu untuk tanya jawab. Kita lanjutkan, kita akan bahas bab yang pertama yaitu pentingnya peran istri solihah di dalam pendidikan anak. Kata kunci yang pertama yang harus kita pahami, istri solihah dan anak solihah. Pengertiannya seperti apa?
Istri salihah adalah seorang wanita yang taat kepada Allah, menjalankan peran dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam keluarga dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang baik menurut ajaran Islam. Jadi ringkasnya seperti disebutkan oleh Nabi SAW, istri yang salihah ini memiliki dua peran. Peran yang pertama adalah peran sebagai seorang istri. Peran yang kedua, dia adalah sebagai seorang ibu. Ini cerminan dari istri salihah tersebut, yaitu taat pada Allah Azza wa Jalla di dalam dua peran tersebut, sebagai seorang istri dan sebagai orang tua atau sebagai seorang ibu. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan peran seorang wanita ketika menjadi istri yang salihah. Disebutkan bahwasanya beliau SAW bersabda, seorang wanita idza shallatil khamsah, apabila dia menjaga salat 5 waktunya, wa shamati syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, maka qilalaha, dikatakan padanya di akhirat nanti, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Atau kama qala Nabi SAW. Kalau sudah dia itu taat pada Allah, yaitu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah, kemudian menjadi seorang istri yang salihah, menjaga kehormatan dia, maka di akhirat nanti disebutkan atau dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu yang kamu kehendaki. Ini keutamaan dari istri yang salihah, ya. Dan kewajiban yang kedua, yaitu sebagai seorang ibu, disebutkan oleh Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah seorang pemimpin. Ya, ra'in itu pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, akan bertanggung jawab atau ditanyakan an ra'iyatihi, tentang wilayah kepemimpinannya. Kemudian disebutkan yang panjang, salah satunya wal mar'atu, dan perempuan ra'iyatun an baiti zaujiha, adalah pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya mencari nafkah, tidak ada di rumah, berarti yang ada adalah dia, istrinya, dan juga anak-anaknya. Ini dua peran pokok wanita yang menjadi ukuran dia itu salihah. Yang pertama yaitu dia sebagai seorang istri, yang kedua dia itu sebagai seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 34, ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan peringatkanlah apa yang diterima oleh kalian dari kitab Al-Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa peran istri yang salihah adalah dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan rumah tangga serta mendidik anak-anak mereka. Jadi sumber kesalihan seorang wanita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan bukan yang lainnya. Ya, apalagi di zaman medsos seperti sekarang ini, ya, banyak sekali, kalau boleh dibilang, propaganda, ya,
menjadi seorang wanita yang mandiri, sebagai wanita yang bebas, ya, dan seterusnya, baik itu dari media cetak atau media elektronik. Maka kita waspadai, ya. Disebutkan di sini wanita salihah petunjuknya adalah Allah dan Rasulnya, yaitu apa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran dan apa yang dijelaskan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW yang termaktub di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu wanita salihah. Kemudian anak yang salih adalah anak yang taat kepada Allah, memiliki akhlak mulia, menjauhi larangan-larangan Allah, dan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang anak dia taat pada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah anak yang salih. Dan ini tujuan kita, ya. Bagaimana kita bisa mentarbiyah anak-anak kita biar mereka itu taat pada Allah, yaitu menjalankan aturan Allah dan Rasulnya dan memiliki akhlak yang mulia. Sementara subjeknya, pelakunya yang membentuk anak tersebut di dalam kajian kita kali ini berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yaitu para wanita solihah atau ibu-ibu yang solihah. Rasulullah SAW mengingatkan dan juga menegaskan bahwasanya asal seorang anak ini berada di atas kesucian, yaitu menerima ketaatan pada Allah dan menerima syariat agama Islam. Beliau SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir, mereka itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi baik, menerima ketaatan, menerima syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu berubah dari fitrahnya menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini mengisyaratkan, jamaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala, peran besar orang tua, terutama adalah ibu yang berada di rumah, di dalam membentuk akhlak dan agama anak, ya. Maka ibu ini luar biasa sekali, ya. Seandainya anaknya masuk surga, maka yang lebih utama masuk surga sebelum anaknya tersebut adalah ibunya. Disyaratkan oleh Rasulullah SAW hal tersebut karena usaha dari orang tua, ya, fa'abawahu, yaitu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi agamanya ibu ini akan menjadikan agama juga anaknya. Jika ibu memiliki agama yang baik, memiliki akhlak yang baik, maka anaknya juga demikian, ya. Selanjutnya yaitu pentingnya keteladanan istri salihah di dalam mendidik anak. Seorang ibu yang salihah akan menjadi contoh langsung bagi anak-anaknya di dalam berperilaku, terutama adalah usia-usia awal, yang anak ini suka meniru, yang anak ini akan menirukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka keteladanan ibu ini yang akan membentuk akhlak dan pola pikir anak tersebut. Maka penting seorang ibu itu harus menuntut ilmu, belajar agama, juga mempelajari bab-bab akhlak yang mulia. Karena melalui ibulah anak tersebut
akan meniru perilaku dan juga akhlak orang tua, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wal mar'atu mas'ulun an ra'iyatihi an baiti zaujiha. Dan perempuan ini adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya, yaitu tatkala suaminya mencari nafkah tidak ada. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab besar di dalam mendidik anak-anaknya. Dan nanti seperti disebutkan Rasulullah, mas'ulun an ra'iyatiha. Dia akan ditanya di akhirat nanti, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi kalau anaknya ini waliyadzubillah melakukan perbuatan yang terlarang, maka ibunya ini nanti dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia sudah mengajarkan kebaikan ternyata anaknya tetap seperti itu, maka ibu ini tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya keburukan anaknya karena didikan dia, waliyadzubillah, karena meniru perbuatan ibunya, maka dia akan bertanggung jawab, ya, mendapatkan yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hukuman. Jadi ibu yang salihah menjadi sumber inspirasi bagi anak, menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadi pribadi yang taat kepada Allah, bagaimana menjaga adab, ya, bagaimana berinteraksi kepada manusia. Ini bersumber dari ibu, ya. Maka peran atau pentingnya keteladanan istri salihah di dalam mendidik anak ini adalah peran yang utama. Dan seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua ini sibuk, mungkin bapaknya cari nafkah, ibunya juga demikian. Hendaknya dia itu menitipkan atau memilihkan orang yang bisa merawat anaknya tersebut memiliki agama dan akhlak yang baik. Ya. Ini sebagai pengganti peran dari orang tuanya. Ya. Kalau tidak demikian, seperti kondisi yang kita saksikan sendiri di berbagai macam berita, ya, disebutkan bahwasanya pengasuhnya ini menzalimi anak tersebut. Ya. Sampai ada yang meninggal, waliyadzubillah. Ya, ini kalau seandainya memang terpaksa kedua orang tua ini dalam kondisi sibuk, maka dia harus berkorban, mengeluarkan hartanya, memilih, ya, yang merawat anaknya tersebut memiliki agama yang baik dan memiliki akhlak yang baik pula. Maka ini pentingnya seandainya ada suatu perkumpulan, ya, membuat tempat penitipan, ya, misalkan, kemudian diasuh, diseleksi, dan diisi kegiatan yang baik-baik, ya, sehingga perannya orang tua ini bisa diwakili oleh lembaga tersebut, yaitu lembaga-lembaga yang memang amanah. Jangan cuma cari murahnya saja, ya, atau dekatnya atau mudahnya, namun tidak diperhatikan perkembangan agama dan juga akhlak anak tersebut. Maka ini keliru. Di antara yang lainnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua nanti menjadi saksi, ya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kondisi anak-anak kita. Artinya kita nanti akan juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan atau amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa anak keturunan ini. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk mendidik anak, ya. Karena itu adalah nikmat dari Allah dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dari beberapa keterangan ayat di atas dan juga hadis tersebut,
Maka istri salihah memegang peran yang sangat penting di dalam mendidik anak menjadi anak yang salih. Melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu dapat mengarahkan anak-anaknya untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Dalam ajaran Islam, ya, ibu atau istri adalah madrasah pertama bagi anak, tempat mereka belajar, yaitu syariat agama Allah, akhlak dan juga adab. Ya. Ini semuanya diambil dari madrasah yang pertama, yaitu ibu. Ya. Maka ketika ibu agamanya bagus, adab akhlaknya baik, anak ini mendapatkan asupan pertama kali kebaikan-kebaikan dan terus ya dirawat agar menjadi anak yang soleh. Kemudian bab yang kedua, tip dan strategi menumbuhkan anak soleh melalui keteladanan istri solihah. Yang pertama, jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, membangun akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini penting. Kalau di sekolah ada yang namanya ujian, ada tengah semester, ada di akhir semester, terus kemudian ujian, kenaikan kelas dan seterusnya. Maka, ya, latihan dari ujian yang ada, karena ujian kehidupan ini tidak ditentukan waktunya. Bisa jadi ya ini belum belajar tapi sudah ada ujian kehidupan, dan ini bisa terjadi. Demikian juga terkait dengan pendidikan anak ini. Maka pengajaran akhlak yang mulia ini diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menunggu waktu pagi atau waktu malam. Setiap waktu seandainya ada kesempatan maka diajarkan akhlak yang mulia. Ya. Misalkan seorang ibu yang salihah harus menjadi contoh dalam berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Ketika misalkan berhadapan dengan orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, ketika berjumpa dengan tetangganya, ketika bergaul dengan teman-temannya, ini diajarkan dan dicontohkan akhlak yang baik ini. Ya. Dan di dalam Islam, akhlak yang mulia ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan yaitu akhlak yang mulia ini. Dan di akhirat nanti orang yang memiliki akhlak yang baik itu menjadi hamba Allah yang paling mulia. Dan tempatnya, kedudukannya sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka sopan santun, adab, akhlak ini diajarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan untuk umatnya. Ya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab makan kepada anak angkatnya Umar bin Abi Salamah. Ya. Ketika berada di meja makan bersama Rasulullah, Umar yang masih kecil ini tangannya itu loncat-loncat kemana-mana, ya, ngambil makanan sana sini dan seterusnya. Biasa anak-anak seperti itu. Tapi tidak dibenarkan. Oh, ini masih anak-anak, enggak apa-apa. Bukan gitu, ini keliru. Tapi diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya Umar, ya sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai Umar, ya bacalah basmalah sebelum makan. Makanlah dengan tangan kananmu
dan makanlah apa yang dekat di hadapanmu. Ini diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Umar bin Salamah ini masih kecil, ya, masih kecil. Maka ini contoh yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan akhlak yang mulia ini dimulai dari kecil. Ya. Kita tidak boleh membiarkan perbuatan anak tersebut dengan alasan masih anak-anak. Oh, itu kan masih kecil. Nanti kalau sudah SMP, SMA lek ngerti dewi, ya, sudah belajar tahu sendiri. Maka ini manhaj atau metode yang keliru di dalam mendidik anak, ya. Dan ini tidak hanya ketika makan minum saja. Ketika bertamu, ini juga diajarkan. Ya, misalkan anaknya namanya Abdullah, wahai Abdullah, kalau bertamu itu ketuk pintu mengucapkan salam. Ya. Tidak boleh duduk sebelum dipersilahkan. Diajari seperti itu. Ketika di masjid juga diajari. Ya, wahai Abdullah, di masjid itu tempat ibadahnya manusia. Ya, harus tenang di dalam masjid, tidak boleh bikin keributan. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran tanpa mengganggu yang lainnya. Ya. Ketika bergaul, bermain dengan anak-anak yang lainnya, wahai Abdullah, ya, ketika nanti bermain tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menyakiti temannya, ya, bermain dan tidak boleh berkelahi. Misalkan seperti itu. Dan ini dicontohkan jamaah rahimani wa rahimakumullah di seluruh sisi kehidupan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisahnya Umar bin Abi Salamah. Jadi mengajarkan akhlak yang mulia dan adab-adab baik kepada mereka sehari-hari. Ya. Dan juga memberikan motivasi kepada mereka tentang akhlak mulia tersebut. Ya. Seperti berkasih sayang dengan teman-temannya, dengan orang lain, bahkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan menyebutkan hadis Rasulullah, man la yarham la yurham. Kalau kamu tidak sukanya itu bertengkar, ya, tidak saling menyayangi, nanti kamu tidak disayangi oleh Allah. Man la yarham la yurham. Allah tidak menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi saudara yang lainnya. Dan diajarkan tata caranya, diajarkan prakteknya secara langsung, dan juga dimotivasi dengan mungkin ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu memberikan pendidikan agama yang baik. Ya. Ini tidak menunggu nanti ketika sekolah, ya. Sejak kecil ini sudah diajarkan. Di antara poin yang penting yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dijelaskan bahwasanya Allah ini yang telah menciptakan kita secara sempurna, memberikan fasilitas kehidupan di dunia ini serba ada, kemudian juga memudahkan kehidupan kita, memberikan rezeki dan seterusnya, agar mereka tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mengajarkan kepada mereka cinta kepada Rasulullah. Menyebutkan Rasulullah ini telah mengajarkan agama kepada kita, cara beribadah kepada Allah, cara bermuamalah, ya, cara bertransaksi, bergaul, dan juga mengajarkan berbagai macam larangan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan seterusnya. Kita kenalkan Rasulullah adalah manusia yang sangat baik kepada kita, sehingga dia akan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Allah melahirkan ketaatan, dan tadi disebutkan anak yang soleh ini adalah anak yang taat kepada Allah. Kemudian cinta kepada Rasulullah melahirkan, yaitu mencintai sunnah Rasulullah, ajalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bagian dari ketaatan pada Allah Azza wa Jalla.
Jadi ini poin penting yang harus kita ajarkan, bagian dari agama yang kita tanamkan di dalam diri mereka, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga mengajarkan ibadah sejak dini. Bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, mengajarkan mereka baca Al-Quran, mengajarkan kepada mereka doa-doa, mengajarkan kepada mereka zikir-zikir, dan ini merupakan peluang amal jariah. Ya. Jadi jangan mengatakan nanti di sekolah diajarkan, ya. Nanti akan dibantu guru-gurunya menghafal di sekolah. Tapi usahakan ibadah-ibadah terutama yang sifatnya harian ini yang mengajarkan adalah kita semuanya. Al-Fatihah yang mengajarkan kita, dia bisa melalui kita, yaitu orang tua ini ketika dia punya anak keturunan, ilmu kita diturunkan dan seterusnya. Ini merupakan ibadah, ya, amal jariah, pahalanya terus mengalir kepada kita semuanya. Mengajarkan baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi dikontrol, ya, mereka setelah diajari termasuk dikontrol di dalam tadi akhlaknya dan juga ibadahnya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, ini memerintahkan demikian, muru auladakum bis sholat, ya, perintah anak kalian untuk melakukan sholat. Wahum abna'u sab'in, ketika mereka itu usia 7 tahun. Perhatikan, usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Berarti sudah bisa sholat atau belum kalau diperintahkan? Bisa. Berarti usia 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun kita sudah ajarkan mereka untuk sholat. Sehingga usia 7 tahun mereka sudah bisa melakukan sholat secara mandiri dengan baik dan benar. Maaf Bapak Ibu, ya, Ibu-ibu ya, usia berapa 7 tahun itu kira-kira kelas berapa ya? Kelas 1 SD ya. Kelas 1 SD ini diperintahkan untuk melakukan sholat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukulah dia, wahum abna'u asrin, kalau usianya itu sudah 10 tahun. Kelas 4 diperintahkan sholat, ini tidak mau, maka itu sudah dikasih hukuman. Ya. Jadi urutannya misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun melihat kita sholat. Ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun diajari gerakan, diajari bacaan, diajari tertib sholat. 7 tahun ya diperintahkan untuk sholat sampai 9 tahun. Kemudian 10 tahun apabila dia tidak melakukan sholat maka dipukul. Ya. Ini ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membentuk anak yang saleh. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu dilakukan agar anak kita menjadi salih dan salihah, yang ketiga yaitu menerapkan pengasuhan yang positif dan mengedepankan kasih sayang. Ya. Jadi jangan putus asa atas proses yang dialami atau yang dilalui oleh anak-anak kita. Karena secara asal mereka itu kecil tidak tahu, maka ketika nanti dia melakukan kesalahan, maka yang dikedepankan adalah kasih sayang. Ya. Jadi metode yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu pengasuhan positif, berarti tidak boleh pesimis di dalam mendidik anak-anak ini, tapi terus optimis mengharap rahmatnya Allah, dan kita mencurahkan kasih sayang di dalam pendidikan tersebut. Ya. Jamaah mungkin pernah dengar ya bagaimana kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Syafi'i ini bukan keturunan ulama.
Bahkan orang tuanya yaitu bapaknya ini meninggal sebelum beliau dewasa atau masih anak-anak. Ibunya beliau rahimahullah ta'ala betul-betul berazam menginginkan Syafi'i kecil ini menjadi orang yang menguasai ilmu agama. Sehingga apa yang dilakukan? Ibunya rela berhijrah kemana-mana, pergi kemana-mana untuk mengantarkan Syafi'i yang kecil bisa menguasai ilmu agama. Sehingga apa yang terjadi? Ya, di usia belasan tahun beliau sudah bisa berfatwa. Artinya ada suatu permasalahan bisa mengatasi permasalahan tersebut sesuai jawaban ilmu yang beliau miliki. Nah ini apa? Pengasuhan yang positif. Dan yang sering kita dengar kisahnya Asy-Syaikh Abdurrahman Sudes, hafizahullah taala. Imam Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Beliau itu ketika masih anak-anak, ini termasuk anak-anak yang mungkin bahasa kita gregetnya beling gitu ya. Suatu kali ibunya ini menghidangkan makanan sudah rapi. Abdurrahman Sudes kecil ini datang membawa pasir. Padahal masakannya sudah enak ditambahi bumbu apa-apa? Pasir. Ya disirat-siratnya di atasnya. Ibunya marah, ya tetap marah, tapi tetap terkendali. Ya, ibunya ini mengatakan pergi ke sana menjadi imam di Masjidil Haram. Ya. Akhirnya betul dikabulkan oleh Allah doa ibu tersebut sehingga beliau termasuk imam yang lama ya, yang terlama di Masjidil Haram. Bahkan Bapak Ibu kalau misalkan berada di sana kok belum diimami Syekh Sudes, rasanya gimana? Berharap mencari-cari ya. Seperti yang pernah didengarkan di mungkin video atau dari audio-audio. Nah ini, jadi tipsnya termasuk adalah optimis. Tidak boleh pesimis dengan kekurangan anak. Dan juga mencurahkan kasih sayang kepadanya. Ini terlahir dari optimisme tadi. Ya. Nanti dengan prosesnya sendiri, dia menjadi orang yang bermanfaat versi dia. Ya. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi dirinya. Jadi tidak boleh optimis, tidak boleh pesimis di dalam mendidik anak ini, apalagi ya putus harapan terus kemudian anaknya dibiarkan begitu saja. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Di antara usaha yang bisa ditempuh yaitu menjalin komunikasi yang sehat dan penuh kasih sayang. Nah, ini perlu, jangan sampai anak itu tidak mau menyampaikan sesuatu terutama kepada ibunya. Kalau kepada bapaknya kan kadang takut-takut gitu ya. Tapi kalau curhat pada ibunya ini harus berani. Ya. Jangan sampai dia mengatasi masalah yang dia hadapi terutama tatkala masih remaja yang disebutkan mencari jati diri itu ya. Dan penuh sesak informasi dari luar, maka ibunya terutama ini harus berani tampil. Dengan cara apa? Menjalin komunikasi yang sehat. Ya. Mendengarkan, menanyakan, coba mencari solusi, ya, mendengarkan, menyimak, meluruskan, membimbing, mencarikan solusi dan seterusnya. Nah ini sangat bagus sekali. Ya. Apabila seorang ibu mampu berkomunikasi dengan anak-anaknya dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Ya. Karena kadang anak itu apalagi di lingkungan, baik itu nanti di pertemanan mereka, mungkin di pondok pesantren atau di sekolahan, pasti ada gesekan-gesekan. Ya. Terutama remaja ini masih ego ya. Dia pengen yang dia pengen menang, dia pengen dan seterusnya.
Berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Terkadang memikirkan meskipun salah dia juga mengalah karena untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kalau remaja atau anak-anak tidak, ya. Dia harus menang, gitu kan. Makanya pentingnya komunikasi yang sehat. Sebagai ibu yang sholihah, istri yang sholih harus tampil, ya, memberikan bimbingan, memberikan solusi pengarahan atas masalah yang dihadapi oleh anak-anak tersebut, ya. Jadi ini poin yang ketiga, ya, harus, ya, optimis di dalam mendidik anak-anak kita dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Kemudian tips selanjutnya agar melalui ibu yang salihah mendapatkan anak yang soleh, mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Ini penting agar anak itu dari kecil sudah tahu dirinya itu sebagai anak yang kewajibannya ini adalah berbakti kepada orang tua, yang kewajibannya ini adalah sebagai hamba Allah, dia harus taat pada Allah, yang mengajarkan disiplinan dan tanggung jawab, ya. Dan ini bisa melalui, yaitu menetapkan aturan yang jelas dan konsisten dalam rumah tangga. Misalkan kalau dari kecil, ya, habis bangun tidur merapikan kamarnya, terus kemudian wudu atau mandi, kemudian sholat, ya. Kemudian setelah bermain dirapikan mainannya. Kalau membuang sampah atau ada sampah dibuang di tempat sampah. Habis makan, ya, piring, sendoknya dan gelasnya ditaruh di tempat tertentu dan seterusnya. Ini bukan menyiksa mereka atau menjadikan mereka itu sebagai peran pembantu rumah tangga. Jangan berpikiran seperti itu. Tapi ini adalah mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab agar tahu peran dirinya. Sebagai seorang anak, dia harus taat kepada orang tua. Dia harus berbakti kepada orang tua, yaitu mencurahkan kebaikan dan kemudahan kepada orang tua tersebut. Kita ajarkan yang demikian tersebut. Dan juga aturan-aturan yang lainnya. Kalau sudah sekolah, dia harus sadar atau disadarkan oleh orang tua dia itu sebagai seorang siswa. Jadi harus apa? Mematuhi aturan yang ada di sekolahannya. Ada tugas dikerjakan, ada hafalan dilakukan, ya. Kemudian perintah-perintah untuk mempersiapkan jadwal dan seterusnya ini harus diberikan kepada mereka, ya. Ini mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang demikian tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan cerminan atau wujudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai jika seorang hambanya itu melakukan suatu pekerjaan dilakukan yang paling baik. Itqan itu adalah melakukan dengan versi yang terbaik. Jadi ketika orang tua, ibu dalam hal ini mengajarkan, ya, kedisiplinan, aturan dan seterusnya, ini adalah bentuk merealisasikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka profesional, ya, melakukan pekerjaan dengan penuh versi yang terbaik, yang optimal. Di antara pelatihan yang lain yang bisa dilakukan yaitu melibatkan anak dalam kegiatan yang bisa mengembangkan rasa tanggung jawab, ya. Tadi sudah kita sebutkan seperti membantu pekerjaan rumah atau merawat adik-adiknya. Kalau punya adik, ya. Ini termasuk bagian dari bentuk melatih mereka tanggung jawab dan juga disiplin, ya. Innallaha yuhibbu an yunfiqal insanu fi sabilihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang membelanjakan hartanya di jalannya. Artinya berkorban untuk melakukan suatu kebaikan. Ini diajarkan juga kepada anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tips, ya, dan juga strategi agar bisa menumbuhkan anak soleh melalui keteladanan.
ibu yang solihah, kita ulangi, yang pertama yaitu membangun akhlak yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan agama yang baik, yang kokoh, yang lurus. Kemudian yang ketiga, menanamkan ya di dalam mendidik mereka yaitu sifat optimisme dan mengedepankan kasih sayang atau mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Kemudian yang keempat yaitu mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab atas peran yang mereka miliki. Kemudian bab yang terakhir, bab 3 terkait dengan judul ini, tantangan dan solusi di dalam mendidik anak yang solih. Ya. Yang pertama, tantangan dalam menjadi istri solihah yang ideal. Istri solihah yang ideal itu tuntas melayani suami, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, menunaikan semua tugas yang ada di rumahnya. Ini yang ideal seperti itu, ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya itu diwujudkan rasanya itu berat, ya. Apalagi dengan tantangan-tantangan tambahan, ya. Yang misalkan seorang istri yang harus di rumah saja, ternyata misalkan ada sebagian yang harus membantu suaminya mencari nafkah. Ini juga tantangan, ya. Yang anaknya sebenarnya cukup di sekolah saja, ternyata ada tantangan yang lainnya. Dia harus menguasai ini, itu, dan seterusnya. Ini juga akan menambah pekerjaan dan beban sebagai seorang ibu, ya. Maka ini adalah bab yang menjelaskan tentang solusi atau tantangan dan solusinya. Yang pertama tadi, tantangan dalam menjadi istri solihah yang ideal, ya. Tantangannya apa? Menghadapi kesibukan rumah tangga dan pekerjaan, ya. Apalagi kalau masih punya anak-anak kecil, ya. Yang disuruh juga belum ngedong itu belum paham gitu ya. Sukanya membuat keributan, ya. Rumah baru dibersihkan, main air, tanah, kemudian lari-lari dalam rumah. Rasanya bagaimana? Makan seharusnya rapi, ternyata makannya dituang di lantai, diratakan, ya. Mainan yang sudah dirapikan ternyata diacak-acak lagi di seluruh bagian rumah. Ini kesibukan rumah tangga dan pekerjaan yang tiada habisnya, ya. Ini juga tantangan, ya, yang harus punya atau memiliki solusi, ya. Maka solusinya, jamaah imakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum solusi secara aksi nyata adalah solusi yang ada di dalam dada kita. Kita harus betul-betul berlapang dada, betul-betul sabar dan ridho atas kenyataan yang ada. Gitu ya. Ini paling penting, ya. Kalau dihadapi tanpa kesabaran, tanpa penuh dengan keridhoan, ini akan berpindah dari emosi yang satu ke emosi yang lainnya. Belum reda yang satu, tumbuh emosi yang lainnya, dan seterusnya. Maka apa? Sebelum aksi nyata, entah itu dibersihkan, entah anak dikasih tahu, ya dirapikan barang-barang dan seterusnya, ini yang harus ada di dalam dada kita. Kita harus penuh dengan kesabaran, keridhaan atas kenyataan yang ada di hadapannya. Ini sangat membantu sekali, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang godaan setan itu tidak melulu bisikan-bisikan yang buruk, ya. Tapi juga bisa berupa kondisi yang sebenarnya itu biasa-biasa saja, tapi dibikin heboh, dibikin luar biasa. Maka kita harus waspada, ya.
Jangan sampai ya kita karena suatu permasalahan yang sebenarnya ringan dan mudah dihadapi, ini menjadi perkara yang besar dan menyulitkan di dirinya. Ya. Kemudian juga tantangan yang lainnya yaitu menghadapi godaan duniawi, ya. Menghadapi godaan duniawi seperti gaya hidup ya yang sekarang itu. Gaya hidup yang ditampilkan dan kita pun gak ingin melihat langsung hadir di pandangan kita. Ya. Maka kita seleksi ya jamaah makan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakinkan di dalam diri kita. Ya. Sesuatu yang bermanfaat itulah yang kita pilih. Sesuatu yang baik itu yang kita lakukan. Dan sesuatu yang enak ini harus kita seleksi. Sesuatu yang kelihatannya membahagiakan ini juga harus kita seleksi. Ya. Jangan sampai hanya ingin bahagia seperti yang lainnya, pengen enak, pengen senang seperti yang lainnya, ternyata itu tidak baik dan tidak bermanfaat. Ya. Ini penting catatannya. Yang kita pilih dan yang kita lakukan kita harus pastikan tentunya setelah halal itu adalah perkara yang baik, itu perkara yang ada manfaatnya. Kalau tidak ada itu, ini adalah godaan duniawi. Ya. Kalau tidak ada kebaikan dan kemanfaatan, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hayatud dunya illa laibun walahwun. Dan kehidupan dunia ini dari dulu sampai sekarang isinya adalah senda gurau dan permainan. Kalau kita mengikuti senda gurau dan permainan saja berarti kita itu telah tertipu dengan dunia ini. Itulah yang disebut dengan fitnatud dunya, fitnah ujian dunia. Berupa apa? Kesenangan, berupa senda gurau, berupa permainan. Tapi orang yang sholihah, wanita yang sholihah memilih sesuatu yang betul-betul halal, baik dan bermanfaat. Ya. Ukurannya itu. Yang halal tentunya itu pertama, kemudian yang kedua adalah yang baik dan bermanfaat. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya kita saksikan sendiri. Tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia tidak nyata. Ya, apa itu? Di dunia maya. Ya, kita saksikan betapa banyak ya gaya hidup yang bisa kita pastikan kebaikannya itu nol, kemanfaatannya juga tidak ada. Yang ada hanya kesenangan saja. Ya, padahal itu adalah tipuan dunia. Ya, waliyadzubillah. Kemudian yang bisa menguatkan kita semuanya yaitu menciptakan lingkungan rumah tangga yang islami dan kondusif. Islami artinya ditegakkan di dalamnya syariat Islam. Kondusif artinya saling tolong-menolong agar ya, syariat Islam ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Ini harus diciptakan. Ya. Bolehkah bersenang-senang? Boleh, dalam batasan yang tidak dilarang oleh agama. Ya. Bolehkah bermain-main? Silahkan, di dalam batasan yang tidak sampai yang melanggar aturan syariat agama Allah. Ini yang disebut dengan menciptakan lingkungan rumah tangga yang islami dan kondusif. Islami artinya tidaklah setiap keputusan, setiap kegiatan, setiap aktivitas di dalam rumah tangga tersebut kecuali ada dasar ya yang memerintahkannya, yang membolehkannya. Ya. Kondusif artinya yaitu mengupayakan kondisi yang bisa menegakkan poin yang itu tadi, yaitu menegakkan syariat di dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Dan hal tersebut tidak mampu hanya dilakukan seorang diri. Misalkan bapaknya saja atau suami saja ini nggak bisa. Atau istrinya saja, ini juga berat. Apalagi anak, karena anak itu mengikut di dalam rumah.
Maka ini perlu ta'awun, tolong menolong di antara anggota rumah tersebut, ya. Nabi SAW menyebutkan amartukum bil jamaah fa innal jama'ata rahmah wal furqah adab, ya. Aku memerintahkan kalian untuk berjamaah, yaitu ta'awun di dalam kebaikan. Karena jamaah ini atau ta'awun dalam kebaikan ini akan melahirkan kasih sayang, ya, akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal furqah, yaitu egoisme, perpecahan, ya, ini bisa melahirkan azab. Waliyadzubillah, ya. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, maka saling mengingatkan, maka saling meluruskan. Ini adalah suatu yang wajar, ya. Selama itu betul-betul didasarkan oleh syariat. Kalau salah ya minta maaf, kalau keliru ya mengakui kekeliruannya. Jadi bukan perlombaan menang-menangan, ya, tapi adalah perlombaan untuk bisa meraih kebaikan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang termasuk mendukung, menciptakan lingkungan rumah tangga yang islami dan kondusif. Kemudian juga kolaborasi antara suami dan istri di dalam mendidik anak. Ini harus satu visi, ya. Nanti anaknya misalkan ya sekolahnya di mana, menguasai ilmu apa, ya. Nanti ke depan misalkan kuliah di mana dan seterusnya. Ini harus satu visi suami dan istri. Ya, agar anaknya gak bingung, ya. Perhatikan saja ya, seandainya misalkan ibunya pengen anaknya mondok, bapaknya ingin anaknya sekolah umum di rumah saja. Yang bingung siapa ini? Anaknya. Saya taat pada orang tua, tapi gimana ya? Apa saya mondok terus keluar, nanti sekolah keluar terus bingung anaknya melakukan apa? Perintah kedua orang tua atau keinginan orang tua. Maka orang tua ini harus berkolaborasi suami istri untuk mendidik anak mereka. Termasuk bikin aturan, ya, di dalam menjalani aktivitas anak ini, ya. Misalkan boleh main jam berapa, ini harus disepakati. Kalau enggak nanti anak itu bisa mempermainkan orang tua, ya. Sama ibunya enggak boleh, terus bapaknya bilang boleh. Lari ke ibunya, Bu, kata bapak lo boleh. Ya ini orang tuanya komet, bahasa Jawanya komet, ya. Pusing orang tuanya kayak gitu ya. Maka dalam aturan pun juga seperti itu, harus ada kesepakatan. Jadi kolaborasi di dalam mendidik ini sifatnya umum, menyeluruh, ya. Tidak hanya urusan sekolah saja, tapi dalam aturan-aturan kehidupan mereka, yaitu anak tersebut. Ini diantara ya yang bisa mendukung dari tantangan-tantangan yang dihadapi, ya, yaitu menciptakan lingkungan yang islami dan kondusif, kemudian kolaborasi suami istri dalam mendidik anak mereka. Sebagai penutup, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan dampak positif, ya, seandainya keteladanan istri solihah di dalam perkembangan anak ini diwujudkan. Yang pertama, menciptakan anak yang soleh dan bertanggung jawab. Ya, perhatikan dan ayo kita bayangkan bagaimana seandainya anak kita taat pada Allah dan Rasulnya, sholat tanpa diperintah, ya, melakukan kebaikan tanpa disuruh, kemudian tugas-tugas mereka ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ini dampak positif ketika istri solihah memberikan keteladanan bagi pendidikan anaknya. Ini ya. Jadi bisa menciptakan anak yang solih dan bertanggung jawab, ya. Melihat misalkan ya nanti anaknya bersih rumah ini dengan kesadarannya, merapikan sandal sepatu dengan tanpa disuruh, ya, merapikan, membantu orang tua mencuci piring dan seterusnya
tanpa diperintah. Masya Allah. Ini adalah dampak positif dari usaha-usaha yang tadi disebutkan. Ya. Kemudian juga menghasilkan generasi penerus yang berakhlak mulia. Jadi yang harus kita perbaiki bukan hanya pendidikan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dulu pernah booming namanya sekolah apa? Tahfidz gitu kan, yang fokus itu hafalan Al-Qur'an. Waliyadzubillah ya. Sisi-sisi akhlak, adab, ya, nilai-nilai kesopanan ini kurang diperhatikan. Gak pantas juga dia hafal Al-Quran tapi maaf tidak memiliki akhlak yang baik, ya. Dia tidak memiliki kepekaan sosial. Ini kurang tepat karena inti dari Al-Quran seperti disebutkan oleh Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau dia menghafalkan Al-Quran, menguasai Al-Quran, tercermin dari akhlaknya tersebut. Maka kesimpulannya, menjadi istri sholihah yang ideal ini memang menghadapi banyak tantangan, seperti kesibukan rumah tangga dan godaan duniawi yang sudah kita jelaskan. Namun dengan menciptakan lingkungan rumah tangga yang islami, berkolaborasi dengan suami dan dalam mendidik anak, ini memberikan keteladanan yang baik ya kepada anak tersebut, sehingga menumbuhkan anak-anak yang solih, bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Ini akan terwujud ya. Jamaah, untuk mengakhiri penyampaian materi pada pagi kali ini, saya sebutkan satu kisah yang langsung saya alami sendiri di akhir tahun 2013. Saya masih di Jakarta waktu itu, ada undangan khusus yang isi adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau datang ke Indonesia, jadwalnya sudah padat. Waktu itu pertemuan kita habis sholat isya kalau nggak salah. Karena beliau kecapean, beliau tetap berkomitmen untuk mengisi, tapi kurang dari 15 menit. Beliau menyampaikan, yang terjemahnya, kalian para penuntut ilmu sudah memiliki ilmu. Artinya belajar ilmu syar'i. Yang terpenting adalah untuk memperbaiki umat kalian, yaitu memberikan keteladanan dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau dalam kondisi terang-terangan. Artinya apa? Beliau maksudnya adalah ketika memberikan keteladanan, kita itu ketika sendirian juga harus memberikan keteladanan, meskipun tidak di hadapan anak-anak. Sebagaimana kita itu memberikan keteladanan ketika berada di hadapan mereka. Maka ini adalah kunci utama, kata beliau, yang bisa memperbaiki umat kalian. Kalau ini kaitannya dengan anak-anak kita, adalah anak-anak kita. Ya. Maka keteladanan ini tidak hanya di hadapan mereka, tapi ketika sendirian pun, ketika kita berhadapan dengan manusia, bermuamalah dengan manusia tanpa kehadiran anak kita, ini kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa keturunan yang soleh dan solihah. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi orang tua yang soleh dan solihah, dan semoga anak kita adalah keturunan yang soleh dan solihah, menjadi amal jariah bagi kita semuanya, menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kalau masih ada waktu, kita gunakan untuk tanya jawab. Barakallahu fiik.
Silahkan ditulis kalau ada pertanyaan. Ini kayak UTS saja, ini ada 4 soal ini. Banyak. Saya baca yang pendek-pendek dulu. Bagaimana mengajarkan atau membiasakan anak agar terhindar dari kebiasaan yang tidak islami, seperti kecenderungan anak yang menginjak remaja yang suka dengan artis Korea meskipun dalam keluarga tidak dicontohkan, tapi mereka sudah mulai banyak teman dan lingkungan yang beragam. Taib barakallahu fik, ini memang nyata ya, kita hadapi yang seperti itu. Yang pertama, disebutkan oleh para ulama, siapa saja yang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan disibukkan dengan keburukan. Ya. Maka sejak dari kecil kita sibukkan, kita didik anak kita kebaikan-kebaikan. Termasuk dalam hal ini kita sibukkan mereka untuk membaca riwayat hidup atau kisahnya orang-orang soleh yang bisa menginspirasi kehidupan mereka. Ya. Misalkan kisah-kisah para nabi dan rasul, kemudian kisah-kisah para sahabat, kemudian kisah-kisah para ulama kita. Ya. Kalau mereka tersibukkan dengan hal yang semacam itu, insya Allah nanti tidak tersibukkan dengan yang buruk. Ini yang pertama ya, menyibukkan dengan yang baik agar tidak tersibukkan yang buruk. Kemudian yang kedua, apabila ini sudah terjadi, karena tugas kita adalah membimbing mereka, mengarahkan mereka, maka memberikan pengarahan kepada mereka. Tentang misalkan kita sebutkan satu hadis, orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau dia cinta pada orang-orang kafir yang terkenal itu, waliyadzubillah tempatnya di neraka, maka kita diancam oleh Allah bersama mereka di neraka. Ini bimbingan dan juga sekaligus peringatan agar meninggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang terpenting, yang paling penting karena kita tidak bisa mengontrol mereka 24 jam, zahir dan batin, kita jangan lupa berdoa, bertawakal kepada Allah ketika mendidik anak-anak kita. Belum lama ada satu kisah anak pesantren yang dia cuman di rumah pondok dan seterusnya. Ternyata dia itu hamil tanpa suami. Maksudnya ada laki-lakinya tapi belum menikah, tapi dia sudah hamil. Mengikuti aplikasi-aplikasi yang nggak tahu sekarang ini banyak sekali, cari pertemanan. Ya, mungkin saking lugunya anak pondok ini ditipu, akhirnya terjadilah perbuatan tersebut. Maka poin yang ketiga inilah yang sangat penting, yang kita tidak bisa mengontrol kegiatan mereka 24 jam zahir dan batin, maka kita harus banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi kesimpulannya yang pertama, kita sibukkan dari kecil, kita ajarkan sesuatu yang baik agar yang buruk ini tidak ada ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua membimbing, mengarahkan dan juga memberikan teguran dan seterusnya, ini kita sampaikan. Terus kemudian yang ketiga, kita tidak boleh putus asa, terus berdoa kepada Allah dan bertawakal untuk menjaga anak-anak kita dan keluarga kita. Pertanyaan selanjutnya, tips dan saran untuk anak-anak yang sudah dewasa. Anak-anak sekarang sudah lebih pandai dan bisa menjawab bila dinasihati. Mohon saran dan tipsnya. Ini juga kalau sudah dewasa, seandainya ini terlanjur ya. Kalau dia itu sejak kecil sudah diajarkan orang tuanya, misalkan berbicara, didengarkan dahulu. Kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan. Kalau tidak setuju, ditanyakan dengan baik dan seterusnya. Ini sejak kecil termasuk diajarkan tadi pengajaran terhadap akhlak. Ya.
Bagaimana dia itu harus pandai mendengarkan, bagaimana dia harus pandai menyampaikan dengan penuh kesopanan dan seterusnya, diajarkan sejak kecil. Tapi kalau sudah terpengaruh dengan lingkungan sehingga terjadilah apa yang terjadi, maka ini peran orang tua untuk memberikan peringatan sebelum nasihat-nasihat yang disampaikan tadi berkaitan dengan masalah ini disampaikan. Jadi didudukkan dulu, kemudian dikasih tahu, ya, diingatkan lagi kalau berbicara dengan orang tua harus sopan. Kalau dinasihati dan nasihatnya itu baik, diamalkan dan seterusnya. Jadi ya, ini harus dikasih pemahaman, diingatkan apa yang dulu pernah kita ajarkan. Ya. Adapun setelahnya, kalau kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, kita juga niatnya baik untuk kebaikan mereka, kalau dia tetap seperti itu, tadi disebutkan tidak boleh putus asa atau bahkan mendoakan keburukan. Ini tidak boleh. Tapi apa? Kita doakan kebaikan bagi anak tersebut. Karena nggak tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, kapan dan di mana. Ini nggak tahu, ya. Dan ini ada kisah nyata dua anak, ya, saya baca langsung. Dua anak, yang satu itu dibanggakan orang tua, ya, karena dia kelihatan soleh dan seterusnya, berbakti dan seterusnya. Yang satunya ini bahasanya nakal, ya, main terus, habiskan duitnya orang tua. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Apa yang terjadi? Ternyata yang beramal soleh ini maghrur, tertipu dengan amalnya, ya, tertipu dengan amalnya, dia diwafatkan atau mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Maka tidak boleh kita itu merasa aman, ya, kalau sudah dapat hidayah, kita jaga hidayah tersebut. Tidak boleh merasa aman, apalagi sudah merasa menjadi penduduk surga. Ini tidak boleh. Yang buruk juga demikian, tidak boleh berputus asa. Harus terus berdoa kepada Allah agar diperbaiki kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu, dia dinasihati dulu, dibimbing, baru kemudian dibahas masalah yang sedang terjadi. Setelah itu jangan sampai putus berdoa memohon kepada Allah. Karena yang paling kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara kita itu hanya mampu berusaha. Selanjutnya, sebagai ibu kami memang tidak bekerja. Inginnya apa? Memang tidak bekerja. Mengasuh anak sedari kecil. Namun qadarullah kami baru belajar agama baru-baru saja. Sehingga kami merasa tidak maksimal berperan sebagai ibu dan istri. Bagaimana kami menebus masa-masa yang telah berlalu? Yang pertama, karena dia tidak optimal menjadi ibu dan istri, dan itu merupakan perintah Allah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala atas masa lalu yang pernah terjadi. Kemudian terus menuntut ilmu, memperbaiki diri, ya. Menuntut ilmu sebagai ibu yang baik seperti apa, sebagai istri yang baik seperti apa, terus menuntut ilmu, kemudian memperbaiki dirinya, yaitu dengan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu membimbing, tetap ya, membimbing anak-anak kita yang mungkin dulu belum maksimal kita bimbing. Meskipun mereka sudah berkeluarga, sudah memiliki anak misalkan, tetap kita bimbing mereka, kita beri nasihat, ya. Mungkin juga dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, ya. Nah, ini caranya seperti itu. Bertaubat, kemudian menuntut ilmu, kemudian memperbaiki diri, dan tetap terus mendidik anak kita meskipun mereka sudah berkeluarga atau sudah dewasa.
Kemudian yang kedua, sebagai anak, orang tua kami dahulu belum beragama yang baik. Kami mengkhawatirkan menyusahkan keduanya pada apa-apa yang kami kerjakan saat ini menjadi saksi ketidakbaikan akhlak kami, bagaimana semestinya kami bersikap. Yang kedua, terkait dengan perbuatan orang tua yang mungkin dulu belum sesuai dengan syariat yang kita kenal, masih banyak kekurangan bahkan kesalahan, maka yang demikian tersebut yaitu dengan terus mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua, ya. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti itu yang pertama adalah mendoakan mereka agar diampuni kesalahannya, agar diterima, dirahmati amal-amal kebaikannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tinggalkan ajaran keburukan mereka dan kita amalkan kebaikan mereka. Agar apa? Keburukan mereka terputus. Agar apa? Kebaikan yang telah mereka ajarkan menjadi amal jariah bagi mereka. Gitu ya. Jadi yang pertama berdoa kepada mereka, kemudian yang kedua adalah kita memutus keburukan yang pernah mereka ajarkan dan kita terus melakukan apa yang mereka ajarkan dari kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, hadiah yang terbaik bagi orang tua yang sudah meninggal, kita menjadi anak yang soleh, yaitu menjadi anak yang taat pada Allah, memiliki akhlak mulia, ya. Ini juga akan bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, dalam kondisi salah satunya yang disebutkan di sini. Jadi yang berlalu itu pertama apa tadi? Berdoa. Kemudian yang kedua, kita meninggalkan keburukan yang pernah mereka ajarkan, melakukan dan terus melestarikan kebaikan yang pernah mereka ajarkan. Yang ketiga, kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu adalah hadiah terbaik bagi orang tua. Pada kami yang sudah sangat berumur, sejauh mana kami seharusnya ikut berperan pada anak-anak yang sudah berumah tangga. Yang kami sudah banyak tidak bisa lagi ikut dalam mengambil keputusan-keputusan anak ataupun ikut dalam peran mendidik cucu. Yang pertama, mendoakan. Doa itu adalah silahul mukmin. Ini jangan lepas dari doa. Doanya orang tua itu mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengambil peran yang memang mungkin diambil. Ya, misalkan kalau masih satu rumah kita punya ya pengalaman yang baik untuk bisa dikerjakan mereka, kita sampaikan. Kalau beda rumah dan jauh, misalkan sepekan sekali atau lebih dari itu, berkomunikasi lewat video atau lewat telepon, kita sampaikan nasihat-nasihat kebaikan. Ya, ini juga termasuk adalah bentuk kebaikan kepada anak, ya, setelah masa tua. Ya, orang tua masa tua yang tidak memiliki keputusan dan mereka sudah berkeluarga dan seterusnya, yaitu terus mendoakan mereka dan membimbing mereka, memberikan pengarahan-pengarahan yang bermanfaat bagi mereka. Yang keempat, sebagai ibu dengan anak-anak yang masih kecil, bagaimana kami bisa menjadi sabar dan real dengan apa yang terjadi? Rasanya kami selalu kurang sabar apabila melihat ibu-ibu lain semisal artis gitu ya, Nikita Willy, ya. Bagaimana mengukur dan mengetahui kesabaran dan keriduan kami seharusnya? Ya sudah, sabar itu Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Sabar itu ukurannya sampai kita itu tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Itu namanya sabar. Ya, ridho artinya melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi batasannya apa? Sesuai dengan kondisi yang penting, tidak terjerumus pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Silahkan marah Bapak Ibu, ya. Ini bukan melawan hadis la taghdab ya. Artinya apa? Marah yang bisa melahirkan kebaikan. Seperti marahnya Rasulullah, ya.
Marahnya Rasulullah ketika syariat agama Allah ini diselewengkan, dirusak dan seterusnya. Ini dalam rangka agar kemudaratan tidak terus-menerus terjadi. Maka ini bentuk kemarahan yang boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah sesuatu yang dilakukan bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ya. Misalkan kita contohkan karena marah dengan anak kemudian melukai mereka. Ya. Maaf, patah tangannya misalkan, sampai luka dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan karena ini sudah merusak, ya. Ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran, ya, itu adalah menahan diri dari sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Keridhaan adalah melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya seperti itu. Wallahu taala a'lam. Yang di sini sudah habis. Mungkin ada lagi atau kita cukupkan? Kalau tidak, kita cukupkan. Kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.